Halo semua, saya dari mahasiswa ITN akan membahas tentang apa itu layout di React Native. Di sini saya menjelaskan materi ini bersama kelompok saya, yaitu ada Agustomo Duta Ramadhani dan juga saya sendiri, Muhammad Naufal dan Muhammad Gilang. Kemudian ada Muhlisin. Nah, di sini ada pendahuluan dulu. Pendahuluan di sini ada layout. Layout ini merujuk pada tata letak visual dan penempatan elemen-elemen di dalam antarmuka user interface. Pengguna sebuah aplikasi dalam konteks pengembangan aplikasi. Layout adalah cara di mana komponen-komponen UI seperti teks, gambar, tombol, dan bidang input ditempatkan dan diatur dalam suatu ruang. Seperti peletakan tampilan di layout React Native. Kemudian di sini saya akan membahas dan menjelaskan apa itu flex. Flex akan menentukan bagaimana item akan mengisi ruang tersedia di sepanjang sumbu utama. Ruang akan dibagi menurut properti flex masing-masing elemen. Kemudian yang pertama, di sini ada align items untuk kolom. Jadi align item flex start. Jadi tampilannya item akan menempel ke kiri untuk pertama. Kemudian ada center. Nah, center ini jadi item akan eh, otomatis ke tengah. Kemudian ada flex end. Jadi flex end ini akan menempati barisan kolom terakhir. Kemudian di sini ada align items untuk row atau baris. Flex start di sini item akan menempel ke atas baris. Kemudian ada juga center. Nah, center ini sama kayak tadi akan berada di tengah-tengah. Kemudian di sini ada flex end akan menuju ke mengisi tempat paling bawah di sebuah align. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang align content. Align content di sini mendefinisikan distribusi garis sepanjang sumbu silang. Ini hanya berpengaruh ketika item dibungkus ke beberapa baris menggunakan flex wrap. Ini dan di sini ada flex start, flex end, center, stretch atau default, space between, space around. Nah, ini untuk tampilannya. Di sini stretch atau default akan tampil seperti ini. Di flex start, kolom-kolom atau box akan otomatis ke bagian paling atas untuk merapat ke paling atas. Di flex end, si baris item ini atau konten ini akan ke baris paling bawah. Untuk center seperti tadi, center akan membuat item ini ke dalam posisi tengah. Kemudian ada space between. Space between akan membuat item ini akan terpecah menjadi dua. Jadi ada renggang di bagian tengah antara box 1 dan box 6. Kemudian ada space around. Space around di sini sama dengan space between, hampir sama. Namun di sini ada perbedaan di bagian margin atas dan margin bawahnya bisa diatur. Jadi tidak terlalu menempel ke atas dan ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komponen pendukung layouting. Nah, komponen pendukung layouting terdiri dari view, scroll view, save area view.
Pertama, ada view. View adalah kontainer dasar dalam React Native, seperti div, tag div di HTML. Contohnya seperti ini. View, style, yang di dalamnya terdapat flag direction, bervalue row. Selanjutnya ada view style, yang di dalamnya terdapat background color red, white 50, height 50. Dan juga ada view style background color blue, white 50, height 50. Selanjutnya terdapat scroll view. Scroll view digunakan jika konten melebihi tinggi dari layar, memberikan kemampuan untuk scroll. Contohnya seperti ini. Ini adalah tag dari scroll view yang di dalamnya terdapat konten. Konten itu yang nanti akan di-scroll sebanyak konten yang ada. Selanjutnya ada save area view. Save area view ini mencegah konten tertutup notch atau status bar. Digunakan untuk layout aman. Contohnya seperti ini. Text save area view yang di dalamnya menyimpan teks konten aman. Di sini saya akan menjelaskan tentang properti penting dalam layout pada React Native. Yang pertama yaitu width dan height. Properti width dan height digunakan untuk mengatur lebar dan tinggi suatu komponen. Seperti ini kodenya. Jadi ketika kita menambahkan width 100 dan height 100 dengan background color sky blue, maka outputnya yaitu kotak berwarna biru muda berukuran 100 x 100 dp, berbentuk persegi, tetap ukurannya di berbagai layar. Kemudian properti yang kedua yaitu ada padding. Properti padding ini digunakan untuk mengatur jarak antara konten dan tepi dalam elemen. Contoh paddingnya seperti ini. Jadi kita menambahkan background color green dan menambahkan padding 20 serta menambahkan teks berwarna putih dengan tulisan teks dengan padding. Outputnya yaitu teks berada dalam kotak berwarna hijau dengan jarak 20 dp dari tepi kotak ke teks di semua sisi. Jadi teks tidak menempel ke tepi. Untuk yang ketiga yaitu properti margin. Properti margin ini digunakan untuk mengatur jarak antar elemen. Jadi mirip seperti padding, tapi ini untuk jarak elemennya tersendiri. Di sini ada codingannya yaitu background color berwarna orange dan ditambahkan margin 20. Kemudian ada teks bertulis teks dengan margin. Jadi outputnya kotak oranye yang berjarak 20 dp dari elemen lain di sekitarnya. Kontennya tetap menempel pada batas dalam, jadi tidak seperti padding yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu ada property flex. Property flex ini digunakan untuk mengisi ruang secara fleksibel dalam kontainer. Contoh codingnya seperti ini. Yang pertama ada flex direction dengan row, kemudian height dengan 100 dp, dan objek pertama yaitu flex yang berisi 1 dan background color warna biru. Kemudian objek kedua yaitu flex 2 background color red. Jadi outputnya nanti ada dua kotak horizontal dengan kotak biru mengisi 1/3 lebar dan kotak merah mengisi 2/3 lebar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, ini pada bagian layout. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian flex direction. Nah, apa itu flex direction? Flex direction itu merupakan properti CSS Flexbox yang menentukan arah sumbu utama atau main axis tempat item flex akan diletakkan di dalam kontainer.
Nah, flex direction ini nantinya mengatur apakah item berbaris horizontal atau vertikal. Seperti contoh ya pada kode CSS di bawah ini, dia flex direction sama dengan row. Item yang nantinya akan ditampilkan atau menjadi outputnya, dia akan berbaris horizontal. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai flex direction. Nah, di sini terdapat 4 macam. Yang pertama ada row. Row ya, itu item berbaris dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ada row reverse. Item berbaris dari kanan ke kiri. Ini merupakan kebalikan dari row yang pertama. Kemudian ada kolom. Kolom item berbaris dari atas ke bawah. Kemudian kolom reverse. Item berbaris dari bawah ke atas. Untuk contoh kode CSS-nya seperti di bawah ini, flex direction sama dengan kolom. Nah, nantinya item yang ditampilkan dia akan berbaris secara vertikal. Nah, selanjutnya ada justify content. Apa itu justify content? Ya, properti CSS Flexbox yang mengatur bagaimana item didistribusikan atau diratakan di sepanjang sumbu utama atau main axis container. Nah, perlu diingat untuk justify content ini efeknya tergantung pada flex direction. Seperti contoh pada CSS di bawah ini. Nah, di sini justify content sama dengan untuk center. Nah, nanti dia itemnya akan berada di tengah. Kemudian yang terakhir ada nilai umum dari justify content itu sendiri. Nilai umumnya terdapat 6 macam. Yang pertama ada flex start atau default. Nah, flex start itu sendiri nanti item rapat ke awal sumbu. Kemudian ada flex end, itemnya rapat ke akhir sumbu. Kemudian center, item yang ditampilkan berada di tengah. Kemudian ada space between, dia nanti akan memunculkan ruang rata di antara item. Item pertama di awal, terakhir di akhir itu. Kemudian space around, ruang rata di sekitar setiap item. Atau tepi dapat ruang lebih kecil. Nah, kemudian ada space evenly. Di sini ruang rata secara merata atau termasuk di tepi. Dan untuk di sini untuk diambil satu contoh pengaplikasian justify content, di sini space between, dimana dia nanti outputnya item akan menampilkan secara merata atau terdapat ruang di beberapa space-nya gitu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami.